Loh, Mbak Kiki mana? Ular tuh ular. Ular. Ada berapa? 1, 2. Satu lagi mana? Roy, ada ular, ada belatung. Ini ada apa ya sebenarnya? Ini Cacing juga. tanda-tanda kehadiran yang dia ceritain. Jadi ada banyak binatang datang tanpa disengaja. Dia dia ngejar Mbak Kiki kenapa ya? Dia minta tumbal atau? Karena Mbak Kiki kan auranya bagus gitu kan, positif. Itu dia bentar lagi hidup lagi nih. Bisa balik lagi kayak tadi, nyerang Iya. lagi. Itu kasihan tuh ularnya. Bisa diusir nggak? Sebenarnya ularnya jangan dibunuh. Iya, dibuang, ditangkap deh. Tapi dia masih kerasukan atau udah benar-benar lepas, Roy? Sekarang malah gangguan psikis. Dia dulunya tuh dia sering dibully, sering mau bunuh diri. Oke. Jiwanya kosong. Jadi ketika orang jiwanya kosong, dia sedih, dia memberontak, dan akhirnya kan lihat Mbak Kiki seperti ini, aura positif yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Maksudnya ini pertama kali dia melihat dunia luar yang begitu banyak keindahan dan aneka ragam, bagus, jelek, cantik dan jelek. Cuma ya saya itu tadi 2 biji antara sedih atau takut. Iya. Baik, kamu kira-kira bisa percaya nggak dia nggak akan kumat lagi? Saya nggak percaya sih. Saya minta. Kamu perlu apa untuk cleansing dia, Roy? Supaya dia nggak kerasukan lagi. Dia apain ya? Kau nyebar ketakutan loh, Mas Haji. Nyebar teror di sini. Sadar nggak, Mas Haji? Bisa dengar saya nggak? Oh, ini kenapa? Saya minta baskom, kemudian isinya daun kelor, daun bidara, dan bunga 7 rupa, dan kunyit. Nggak perlu diikat tuh. Kasian. Iya. Baik, aku tadi tuh jujur ya aku takut gitu dengan kepribadian, bukan hantu ya. Tapi melihat dia gini, dia mengejar, kok saya timbul rasa sedih atau simpati gitu. Dia ngejar Mbak Kiki, pengen nggak tahu, I don't know, dia mau kenalan atau apa, tapi malah nggak kesampean. Jadi kayak orang-orang psycho gitu. Ditambah lagi dia diteror sama binatang-binatang yang dari rumahnya tuh muncul terus. Oke. Ada kelabang, ada ular. Jadi saya jatuhnya kasihan ya. Kasihan ya. Ini saya mau mastiin sekali lagi. Saya mau dengar sekali lagi, Ron. Ngejar ke Mbak Kiki bukan ngejar untuk minta tumbal kan? Karena tertarik sama energinya aja. Iya. Dia kan nggak pernah melihat wanita. Ya dia hidupnya tuh dalam satu kotak aja gitu loh. Saya nggak mau nggak dapet di sini, ntar di luar dia ketemu siapa masih nyari tumbal lagi. Nggak ya. Ternyata ini proteksi nih buat Mbak Kiki. Ini ya, makanya kamu pasang duluan ini di awal tuh karena kamu rasa itu. Saya punya firasat sih yang tajam. Iya saya bisa baca firasat itu dari matanya. Baik, bangunin. Kalau mau muntah, muntahin aja ya, Mas Haji. Kalau mau muntah silakan, Mas Haji. Baunya bau amis loh. Iya. Mas Haji, kalau muntah silakan muntah. Muntahin. Apa itu, Bay? Jimat-jimatnya, Roy.
Dia pingsan kenapa lagi nih? Kasihan loh, Bay. Nggak tahu, saya berubah jadinya. Simpati. Iya kalau dengar cerita kamu tadi yang kamu lihat masa lalunya dia ya kasihan. Aduh, mau makan aja sampai susah begitu. Terus dibully udah mau makan susah. Pasti dia juga nggak mau. Lihat. Seperti ini tuh dia nggak mau. Kalau misalnya dia lihat temannya punya sepatu bagus, dia sepatunya jelek, aku kan sedih ya. Bayang, masa lalu dia kayak gitu. Nah sekarang dia, kenapa dia bisa jadi bunuh diri, jadi serem. Ya gara-gara masa lalu sih, Bay. Banyak kekecewaan dalam hidupnya, banyak kepahitan. Banyak kepahitan. Aku sering dengar daun kelor, tapi baru pertama kali ngeliat itu daun kelor. Daun kelornya nggak ada. Bidara ada gak? Bidaranya udah masuk. Di dalam ada lagi. Mohon maaf. Nih kayak gini-gini kan saya jadi sedih. Gue nggak tega begini. Mas Haji, ini Roy akan melakukan proses cleansing ya. Diikutin aja prosesnya ya, direlain aja supaya bersih semua pengaruh-pengaruh mistisnya. Dia harus duduk atau gini aja bisa, Roy? Dia harus duduk dengan saya. Nanti didudukin. Saya buat racikan ramuan. Mas Haji coba kumpulin tenaganya dulu ya, kumpulin energinya dan fokus. Balik ke sini, balik ke studio pikirannya. Roy akan melakukan proses cleansing ya. Kalau ada yang coba untuk masuk, bisikin, nguasain pikirannya Mas Haji. Tolong bantu dilawan ya Mas ya. Oke, teman-teman penonton juga fokus ya, jangan sampai kejadian lagi ya. Saya lihat di dalam air sini, entah kenapa ya, ketika saya memutarkan, saya kok melihat ada korban ya, Bay, perempuan. Itu siapa ya? Tumbalnya dia. Seorang perempuan bernama Yanti. Yanti itu siapa ya? cuma dia yang tahu. Baiklah. Boleh dibangun. Aku nggak bisa bangunin. Bang Uji minta bantuan bangunin. Tolong bangunin Bang Haji. Udah, cukup. Dudukan di sini. Maaf, aku nggak bisa bantuin. No, it's okay. You just sit down and relax, praying for me. Mas. Ininya boleh dibuka nggak? Nanti ya. Ini buat cleanse kulit. Yang ini aku buka. Oh, Jadi yang ini nggak usah perlu telanjang juga. Kayak gini aja aman. Jadi nanti ini akan selamatin. Flip on. udah lepas. Say, itu bulutnya dimakan. Bulut dimakan. Itu apa Belatung. namanya? Belatung dimakan. Dimakan. Oh, Lihat aku tahu. oke. Enggak. Om. Sama ini nggak bisa disiram nih, Om. Ini mesti diseka. Dipakein itu penyeka gitu loh. Seka pakai kain. Mas Hajinya fokus di sini ya. Tadi Mas Haji ngejar-ngejar ke Mbak Kiki loh. Sadar nggak apa yang dilakuin? Ada sedikit sadar nggak? Apa ya, Mas? Nggak nyadar Dia nggak sama nyadar. sekali. Nggak inget sama sekali. Tadi kejar-kejar aku. Tuh. Ingat nggak? Enggak. Ya emang nggak inget lah ya. Ya udahlah ya. Ini tuh Mukanya aja mungkin sebenarnya butuh aduk sih untuk ngelapin aja. nggak siap. Nggak ada ya, oke.
Lanjut aja deh. Kamu celupin ini. Jadi buka itunya. Ada. Apa Nggak bisa, itu? Bu. Gak bisa. Gak apa-apa. Masa pakai ini aja deh. Itu buka aja. Dibuka, dilepas. Sini deh, Dilepas majuan. aja, Mas. Dilepas aja. Mbak Kiki takut ya? Kasihan. Kasian kan? Aku kasihan ngelihatnya. Jadi nggak. Kasihan. Nggak tega ya. Nggak tega. Kamu cuci muka deh. Celupin juga boleh. Dia celup sampai segitu-celupnya gitu. Jadi isinya ada apa aja nih Roy? Ada daun kelor, ada kembang, ada kunyit. Ada daun kelor, kembang, kunyit, dan daun-daunan apa Daun namanya? ya? Bunga Bunga. 7 rupa. Silakan dipakai lagi Mas. Tinggal tengah. Oke. Sekarang apa rasanya Mas Haji? Ringan. Hah? Ringan. Lebih seger lagi ya? Iya. Udah oke ya dia? Udah baik-baik Udah sih, aja? cuma yang untuk badan tuh ciprat-cipratin aja lah ya. Hah? Dicipratin? Maksudnya yang kena supaya badan gitu, ya gitu. Cuma kamu udah cuci muka? Oke. Ya sudah. Tapi ini udah bagian proses cleansing awal ya? Kalau harus dilakuin di luar atau di rumah, dia mesti ngapain Roy? Jika dia di rumah, dia mandi ini aja, mandi daun kelor terus menerus, terus dari gitu dia minum madu, Iya. dari gitu beribadah dengan sesuai keyakinan, Iya. gaya hidup sehat. Yang paling penting nih ya Mas ya, Mas Aji, saya tuh dulu pernah dibully juga, tapi saya tidak melihat itu sebagai bulian, tapi bikin jadi motivasi saya untuk menjadi ini apa, dari itik burkupa jadi burung phoenix gitu, burung jadi swan gitu. Itu jangan bunuh diri gitu, karena nggak kosong Roy, dia gimana Jiwanya kosong. ya. Gimana kosong? Nggak ada pegangan. Nggak ada pegangan. Dan pegangannya malah kesini-sini. Iya. Salah. Oke. Gitu aja ya. Oke Mas Haji, kami harap yang terbaik ya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan Mas Haji ke depannya bisa benar-benar lurus, bisa punya hidup yang normal, tanpa menggunakan mistis, dan semakin maju ke depan hidupnya ya. Iya. Terima kasih ya. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Haji. Terima kasih samanya. Lewat sini. Ketika kita salah dalam melakukan suatu perbuatan, berusahalah mencoba untuk membersihkannya agar jiwa dan pikiran tenang, dan jangan lupa juga berbuat karma baik. Dua partisipan telah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini, yaitu Vika dan Aji. Dua-duanya adalah pelaku mistis. Vika mengirimkan guna-guna pasang susuk juga, dan intinya adalah untuk memikat laki-laki yang juga merupakan suami orang lain. Dan Aji sebenarnya dia adalah korban, tapi dia juga pelaku mistis yang membuat dia terjebak dalam sebuah labirin. Nggak tahu harus keluarnya seperti apa. Gimana Roy? Vika dan Aji, mana yang lebih berbahaya sebenarnya? Vika tuh yang Satu yang Iya, cewek tadi tadi. pemikat yang tadi Iya. nggak suka pakai susuk juga gitu, selendang. yang pakai selendang yang flirting kamu itu kan. Kalau Aji itu kasihan. Kasihan. Kalau Vika sih udah nggak ada kasihan sih. Iya, sama aku juga. Iya kan. Soalnya aku mulai nggak suka ambil suami orang, ya maaf Iya, ya. iya. Udah nggak simpatik lagi gitu Iya. loh, untuk Dia pakai melakukan itu. pakai dukun, main pakai sesajen begitu untuk memikat Suami suami orang. orang, itu kan udah niatnya nggak baik. Bener. Udah nggak simpatik lagi. Kalau yang Aji ini dia mau cari untuk buat makan, nah saya kan. Sebenarnya untuk Ya, bertahan hidup ya, sih. sebenarnya Iya, sih ya, ya nggak Makan baik, gabah, tapi tau nggak lo? mau makan buat makan. Iya mau makan, Iya. makannya pengen beli beras tapi makannya gabah. Iya. Kasihan sih. Gabah tuh sih. Iya, sebelum jadi beras itu kan. Terus ya, mudah-mudahan Vika dan Aji setelah malam hari ini bisa dapat kebahagiaannya. Vika terutama nih, biar dia benar-benar terbuka dan mau ngelunturin semua susuk dan apanya ya, gaib-gaib Penakluk pria kan penakluk Vika itu. prianya. Dan Aji juga kita harapin terbaik buat dia.
Mbak Kiki Fatmala, sama-sama, terima kasih makasih. banyak sudah Ya. hadir di Menembus Mata Batin. Senang sekali ya. Senang ada Mbak Kiki sekali di loh. sini. Aku Makasih. suka banget. Makasih juga diundang, Iya jangan dong. bosen-bosen undang lagi. Kita kalau ngomongin soal horor pasti langsung Iya, pikirannya Mbak. seorang Kiki Fatmala gitu. Kiki Fatmala. Tapi nggak pernah horor-horor lagi kan ya Mbak di hidupnya ya, dalam kehidupan sebenarnya gitu maksudnya. Enggak ya? enggak. Oke baik kalau gitu. Sukses terus Mbak Kiki. Amin, makasih. Sukses dan sehat Ya, thank selalu. you. Baik Yosi, terima kasih. Terima atas kasih. pencerahan yang Sama-sama. hari ini. Terima kasih Mbak Kiki. Makasih, Roy. Pemirsa, janganlah pernah Anda takut pada kematian. Tapi takutlah jika hidup disia-siakan dengan rasa dendam. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.